Dr. Lovely Lady, STMT. Beliau adalah Kepala Lab Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi Untirta. Kegiatan webinar ini akan kita laksanakan dari jam 9.30 hingga jam 12 dan kita akan menyediakan waktu 30 menit terakhir untuk tanya jawab. Untuk bagi peserta yang ingin bertanya, bisa meninggalkan pertanyaan melalui Zoom chat terlebih dahulu dan di sesi terakhir memungkinkan untuk open mic. Bapak dan Ibu-ibu peserta webinar pada pagi hari ini, baiklah kita awali kegiatan kita ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baiklah, selanjutnya agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik hingga akhir webinar ini dan tentu ilmu yang disampaikan bisa kita serap semaksimal mungkin dan bermanfaat tentu untuk kegiatan kita sehari-hari baik di profesi kita ataupun dalam hal pendidikan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu-ibu, marilah kita berdoa untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia dan diklatkerja.com. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai program-program yang ada di Diklat Kerja yang akan disampaikan oleh co-founder Diklat Kerja, Bapak Agung Nugroho. Silakan, Pak Agung. Baik, Pak ya, sebentar. Saya salah klik ini tadi. Sebentar saya buka dulu filenya ya. Baik. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Lovely Lady, instruktur kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Lovely sudah berkenan melanjutkan ya. Di tahun 2025 ini materi pertama dari Bu Lovely Lady. Di tahun lalu dan sebelumnya sudah ada 7 materi ya Mbak. Ini materi ke-8. Luar biasa. Kita harapkan bisa merefresh kembali bagi yang sudah seangkatan saya ya.
sudah lama nggak belajar tentang ini ya. Dan buat adik-adik mahasiswa atau fresh graduate, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa digunakan untuk bekal dalam masuk ke dunia industri tentunya ya. Baik, izin saya akan share penjelasan singkat tentang program yang dilaksanakan kerjasama antara Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia dengan Diklat.Kerja.com. Sebagaimana kita ketahui, PKTI-PI adalah salah satu badan kejuruan yang ada di Persatuan Insinyur Indonesia dan bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur profesional ya, ada 3 jenjang, IPP, IPM, dan IPU. Silakan nanti melalui BKT-IPI dan akan eh, dan itu bisa diambil oleh tidak hanya dari teknik industri ya, itu bisa diambil dari latar belakang yang lain sejauh memang bekerja di bidang eh, yang berkaitan dengan teknik industri. Bahkan bisa diambil oleh sarjana MIPA, sarjana pertanian maupun sarjana pendidikan teknik ya untuk memproses di BKTI-PI. Baik, pada pagi hari ini Ibu Lovely Lady mengambil topik identifikasi inefisiensi kerja untuk meningkatkan produktivitas. Topik yang sangat menarik saya kira ya Bapak Ibu sekalian karena memang eh, kita masih perlu meningkatkan terus produktivitas sebagai katanya syarat untuk lepas dari middle income trap itu adalah meningkatkan produktivitas ya. Dan tentu dalam suasana ekonomi yang tidak menentu sekarang ya, ini menjadi penting sekali karena eh, pertumbuhan ekonomi kita kan juga terbatas ya di tahun ini. Satu-satunya cara tentu adalah dengan meningkatkan produktivitas kita di seluruh aspek di pekerjaan kita. Baik, ini diskusinya panjang ya soal sertifikat. Kita eh, sebenarnya ingin sekali memberikan sertifikat kehadiran webinar, tapi kita masih kita evaluasi terus ya, apakah seperti apa nanti formatnya, karena kita saat ini masih menggunakan satu sistem tunggal ya, yaitu sertifikat kursus yang harus lulus ujian dulu ya, harus lulus passing grade. Mungkin nanti akan kita kembangkan satu sistem di mana ada sertifikat kehadiran ya, yang cukup mengikuti dari awal sampai akhir bisa dapat sertifikat gitu ya, tidak perlu ujian. Ini menjadi pemikiran kita agar bisa melayani peserta lebih banyak ya. Peserta yang mendaftar sendiri tidak harus hadir pada Zoom ya, bisa mengikuti secara rekaman ya. Jadi rekaman modul itu bisa diakses setelah webinar ini selesai. Bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti ujian nanti akan bisa mendownload sertifikatnya langsung ya, ada skor hasil ujian. Jadi yang membedakan antara sertifikat kursus ya dengan sertifikat webinar adalah di sertifikat kursus ini ada skor hasil ujian. Buat adik-adik mahasiswa ataupun fresh graduate silakan mengupload eh, sertifikat dari Dikat Kerja ya. Ini salah satu contoh dari adik kita, teman kita yang mengupload beberapa sertifikat dari Dikat Kerja yang bisa juga dituliskan skor hasil ujiannya ya di LinkedIn dan tentunya bisa juga dilampirkan dalam kurikulum vitae-nya ya. Jadi kursus kita bisa diakses kapan saja ya, bisa pagi, siang, malam, bisa diulang-ulang. Ujiannya juga bisa kapan saja, tentu setelah nanti kita siapkan soalnya dan sertifikat bisa langsung di-download. Sehingga rekan-rekan Bapak Ibu tidak perlu menunggu admin ya, tidak perlu chat ke admin untuk menanyakan sertifikat karena sertifikatnya bisa langsung di-download setelah mencapai passing grade. Silakan rekan-rekan masuk ke grup WhatsApp, ada beberapa grup WhatsApp yang free maupun yang berbayar. Yang berbayar kita gabungkan dalam satu grup untuk beberapa materi ya.
Kita juga ada grup Telegram, silakan bergabung. Caranya daftar yang free ya. Silakan daftar yang gratis. Itu nanti ada email otomatis ke email rekan-rekan yang mendaftar. Ada link grup WhatsApp dan link Telegram. Saya kira biayanya sudah kita publikasikan di grup-grup. Dan bagi peserta yang mendapatkan nilai terbaik, nanti akan mendapatkan gratis satu kursus berikutnya. Dan yang ikut 3 kali kursus akan free. Yang ke satu lagi yang bisa diambil untuk materi yang lain. Baik, besok pagi kita ada webinar yang diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Ini khusus buat teman-teman yang berlatar belakang konstruksi karena topiknya tentang perencanaan bangunan tahan gempa ya. Silakan teman-teman barangkali ada yang dari sipil, arsitek, mesin dan sebagainya untuk mengikuti besok jadwalnya jam 8 pagi. Kemudian minggu depan kita ada materi statistik ekonomi makro series yang kelima ya. Ini materi terakhir karena memang sudah disetting untuk 5 materi saja terkait statistik ekonomi makro. Dengan topik terakhir keterkaitan antar sektor ekonomi dan formulasi kebijakan makro. Silakan linknya ada di grup-grup WhatsApp ya. Kemudian di tanggal 21 Mei kita ada materi Lean Production System ya dengan topik Finding Kaizen Points with Material and Information Flowchart. Kemudian di awal Mei, awal Juni ya ada Steps to Creating Standardized Work in Lean Manufacturing. Ini dari Pak Sigit Baroto. Beliau adalah praktisi dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kemudian kita juga ada materi tentang supply chain dari Pak Laksito Purnomo dari Atmajaya Jogja dengan topik aktivitas warehouse management ini tanggal 22 Mei dan bulan depan aktivitas operation management. Beliau mengajar setiap hari Kamis minggu ketiga setiap bulan. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti CV Bu Lovely Lady akan dibacakan oleh Pak Aulia Nafis. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dalam webinar pagi hari hingga siang hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Jadi kemarin terakhir masih ada yang bertanya soal absensi. Bahwa sekarang diklat kerja sedang dalam apa eh, plannya untuk membuat sistem di mana memang absensi bisa diakal-akali saja ya, bagi peserta webinar yang Ya, melalui Zoom dan segala macam. Baiklah, ya, memang nanti kita sedang coba Pak Aulia bagaimana tidak perlu mengisi daftar hadir, tapi kita bisa memastikan bahwa dia hadir dari awal sampai akhir. Ini memang tantangannya ya. betul Karena betul. di tempat lain hanya mengisi hadir hadir 5 menit dengan hadir 2 jam sama-sama dapat sertifikat. Jadi itu Yes, problem yes. kita ya. Baik, Pak Agung. Semoga Ya, eh, ada ininya caranya ya untuk ya, ya, memastikan itu. ya. Ya. Siap. Mohon doanya Pak Aulia. Amin, mudah-mudahan. Bapak dan Ibu peserta webinar, mohon kesediaannya untuk mengisi polling yang akan kita tayang. Polling dapat diisi melalui laptop ataupun melalui HP dan berisi 3 pertanyaan. Mohon diisi. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda sudah pernah mempelajari materi perancangan sistem kerja sebelumnya? Pertanyaan kedua, apakah pekerjaan atau profesi Anda berhubungan dengan sistem kerja ergonomi? Dan ketiga, apakah status pekerjaan Anda sekarang? Kita berikan waktu 1 menit dan minimal kita harap diisi 50% lebih peserta webinar ini. Silakan. Masih ada waktu 20 detik lagi. Ya, Sudah, Bapak Ibu teman-teman, ini penting buat kita mengetahui profil peserta pada yang join ya. Bisa di laptop maupun di handphone ya, tinggal diklik saja. yes. Ya.
Ya, sudah 1 menit dan sudah lebih dari 50% peserta mengisi polling. Izin saya membacakannya. Pertanyaan pertama, apakah Anda sudah pernah mempelajari materi perancangan sistem kerja sebelumnya? 10% menjawab sudah sering. 45% menjawab pernah. 45% menjawab belum pernah. Apakah pekerjaan profesi Anda berhubungan dengan sistem kerja atau ergonomi? Yang menjawab sangat berhubungan 5%, yang menjawab berhubungan 65%, yang menjawab kurang berhubungan 30%. Nomor 3, apakah status pekerjaan Anda sekarang? 72% sudah bekerja, 28% mahasiswa atau fresh graduate. Demikian kira-kira profil peserta kita pada pagi hari ini. Semoga nanti kegiatan tanya jawabnya jadi menarik. Mudah-mudahan. Bapak dan Ibu, terima kasih atas pengisian pollingnya. Selanjutnya, mohon kesediaan untuk mengaktifkan kamera di HP maupun di laptop dan juga mendownload virtual background yang ada di Zoom Chat. Mendownload virtual background yang ada di Zoom Chat dan mengaktifkan kameranya karena kita akan mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyalakan kamera. Ada Pak Ulinuha Asrorudin ya, Pak Roni Pardomuan, Pak Ardiman, Pak Ois Rizkan ya, Mbak Amalia, Pak, bentar, tertutup ini namanya. Ada Pak, 2 layar ini. ya, Pak Indra. Baik, mungkin ini satu atau dua slide, Pak Ada Alia 2 ya. slide, 2 slide. Oke, oke, satu, satu lagi Pak ya, sebentar ya. Satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya mengaktifkan kamera. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan webinar kita, mohon izin kepada Bu Lovely Lady, saya membacakan CV dari Ibu. Ibu Dr. Lovely Lady, STMT, merupakan sarjana Institut Teknologi Bandung di Teknik Industri tahun 1994 dan tahun 2000 S2 atau Magister di ITB untuk transportasi dan 2013 mengambil gelar doktor di Institut Pertanian Bogor untuk keteknikan pertanian. Pengalaman kerja beliau adalah sebagai peneliti pada Lembaga Penelitian ITB, penelitian bidang transportasi, bekerja sama dengan Badan Litbang Departemen Perhubungan dari tahun 1994 sampai 2000, dan dari 2004 hingga sekarang sebagai dosen pada jurusan Teknik Industri Untirta, Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi. Kegiatan profesional yang pernah diikuti antara lain adalah narasumber kegiatan Seminar Nasional Penanggulangan Bencana Kegagalan Teknologi pada Industri di Provinsi Banten, BPBD Banten. Kemudian keynote speaker Seminar Regional Ergonomi Perhimpunan Mahasiswa Teknik Industri Untirta. Kemudian narasumber kegiatan Deperindak Tangerang Selatan, bimbingan teknis gugus penjaminan mutu GPM untuk industri kecil menengah di Kota Tangerang Selatan. Kemudian narasumber workshop kewirausahaan oleh Gabungan Organisasi Wanita GOW Kota Cilegon. Temanya peningkatan ekonomi organisasi wanita Gabungan Organisasi Wanita Kota Cilegon. Itu berlangsung dari 2014 hingga 2018. Sertifikasi profesional yang dimiliki adalah 2021 sertifikat profesional sebagai HACCP representatif di TUV Reinhard Indonesia dengan nomor 69666 strip 21 strip 1015. Di tahun 2022 sertifikat kompetensi sebagai pelaksana ekspor BNSP nomor 46.3324.4.00000821.2022. Kemudian beberapa pelatihan profesional yang pernah diikuti yang terbaru saya bacakan, antara lain online ekspor klinik, implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional FTA Center
Jakarta dan FEB UI September 2001, kemudian pelatihan akses dan survei pasar melalui internet Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia PPEI di September 2021, kemudian pelatihan bagaimana memulai ekspor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia tahun 2021, dan 2022 pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pelaksana ekspor Kemenkop UKM, yaitu tahun Agustus 2022. Karya ilmiah atau buku produk bahan ajar yang pernah dibuat adalah 2015 Ergonomi Lingkungan Fisik dan Performansi Kerja Untirta Press. Kemudian 2017 Perancangan Teknik Industri Laboratorium RSKE Untirta Modul Praktikum non cetak. 2020 Perencanaan dan Pengembangan Produk Laboratorium RSKE Untirta Modul Praktikum non cetak. 2022 Manajemen Plan Closed Loop Dairy Industri Untirta Press. 2023 Ergonomi dalam Transportasi Percetakan dipublish ISBN. Kemudian jurnal dan Scopus Conference, beberapa yang terbaru saya bacakan. The Effect of Using Electronic Maps While Driving on the Driver Performance International Journal of Technology IJTECH terindeks Corpus Q2 accepted Juli 2022. Kemudian juga Drown Signs on Industrial Logistic Driver in the Morning and Afternoon Trip Proceeding of the International Conference on Industrial Engineering and Operation Management di Johor Bahru, Malaysia, yaitu September 2022. Kemudian juga 2022 Integrated Eco Design and Ergonomic Inovasi into Product Design and Development Proceeding of the International Conference on Industrial Engineering dan Operation Management di Johor Bahru juga Malaysia, yaitu September 2022. Kemudian beberapa penyunting editor atau reviewer atau resensi yang terbaru saya bacakan di 2021, review on First International Conference on Board Exposure to Science and Technology atau BEST. Kemudian di 2022 reviewer pada Jurnal Industri Service Untirta Press. Beberapa industri atau seminar lokakarya atau simposium yang pernah diikuti yang terbaru saya bacakan. First International Conference on Advanced Mechanical dan Industrial Engineering atau ICAMIE Universitas Sultan Agung Tirtayasa sebagai presenter. Kemudian International Conference of Industrial System Engineering ACC Universitas Diponegoro sebagai presenter. Seminar Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja setelah pandemik dengan tetap menjaga produktivitas Perhimpunan Ergonomi Indonesia sebagai moderator. Demikian kira-kira yang bisa saya bacakan. Mohon maaf apabila ada yang tidak pas pembacaannya atau kurang lengkap dalam pembacaannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara utama kita. Untuk itu, kepada Ibu Lovely Lady, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, Pak Aulia Nafis. Terima kasih juga kepada Mas Agung yang sudah mempercayakan ini sudah sampai seri yang ke-8 untuk kegiatan webinar ini. Dan selamat pagi untuk semua peserta yang hadir di sini. Semoga kita mendapat manfaat dari webinar pagi ini. Baik, untuk hari ini saya membahas tentang fokus ke analisa sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas. Jadi sebelum-sebelumnya itu lebih banyak membahas tentang bagaimana postur kerja, bagaimana meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dengan fokus pada operator. Dan sekarang kita fokusnya kepada suatu sistem kerja. Baik, saya akan share untuk materinya.
Eh, Baik, untuk materi pagi ini judulnya adalah identifikasi Recording in progress. inefisiensi kerja untuk meningkatkan produktivitas. Materi ini sebenarnya sangat banyak dipakai kalau di industri ya. Jadi karena industri tentu saja mereka ingin meningkatkan efisiensi kerja dan itu secara berkala mereka melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem kerja agar proses produksinya lebih efisien dengan tujuan akhir tentu saja lebih produktivitasnya akan lebih meningkat. Nifri, maaf, itu apa namanya teks di bawah slide bisa dihilangkan nggak ya? Di bawah slide, oh iya. Oh, mana ya ini ya kayaknya. Oh oke. Ya, oke. Iya, Ya, makasih. oke baik. Eh, Baik kita akan lanjutkan. Apa itu maksudnya inefisiensi? Tentu saja kita lihat dulu efisiensi itu apa. Nah ini kalau kita tahu efisiensi itu apa, tentu saja kita nanti akan fokus bagaimana bekerja secara efisien. Jadi pengalaman dari beberapa karyawan yang saya ajar itu banyak mereka karena levelnya adalah sarjana itu banyak memang menanyakan bagaimana di perusahaannya itu selalu melakukan perbaikan-perbaikan agar produktivitas itu meningkat sehingga banyak pertanyaan itu bagaimana cara meningkatkan efisiensi kerja. Nah, kalau kita mau meningkatkan efisiensi, tentu saja kita harus tahu dulu yang mana yang tidak efisien. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi pekerjaan mana yang inefisien. Kita pahami dulu apa itu efisiensi. Efisiensi adalah penggunaan optimal dari sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem atau proses dianggap efisien jika mampu mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Jadi efisiensi ini lebih fokus kepada penggunaan sumber daya yang minimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seringkali efisiensi ini didekatkan dengan efektivitas. Jadi sebenarnya fokusnya yang berbeda. Kalau efektivitas ini mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Jadi kalau efektivitas itu targetnya kepada hasil. Sedangkan efisiensi itu fokusnya kepada penggunaan sumber daya. Sedangkan efisiensi itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang paling hemat dalam penggunaan sumber daya. Jadi efektivitas itu bagaimana pencapaian hasil, sedangkan efisiensi itu bagaimana prosesnya agar lebih hemat dalam mencapai hasil itu. Jadi efisiensi itu mengukur penggunaan sumber daya, baik waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan menekankan pada penggunaan sumber daya yang paling optimal dan minimal. Jadi efisiensi artinya kita berpikir kepada bagaimana kita menggunakan sumber daya secara optimal atau minimal. Sehingga inefisien itu identik dengan pemborosan atau penggunaan yang tidak sesuai. Jadi kita lihat kalau di beberapa buku diistilahkan dengan pemborosan sumber daya atau waste. Jadi pemborosan adalah segala sesuatu yang berlebih di luar kebutuhan minimum atas peralatan, bahan, komponen, tempat, dan waktu kerja yang mutlak diperlukan untuk proses nilai tambah suatu produk. Kalau di industri tentu saja kita melakukan proses penambahan nilai terhadap produk. Jadi kalau tadinya berupa bahan baku ada potongan baja, ada lembaran baja, kemudian kita olah menjadi suatu produk, misalnya lemari besi. Nah, itu ada suatu proses peningkatan nilai. Jadi, untuk melakukan peningkatan nilai, kita menggunakan sumber daya, baik itu bahan, peralatan, atau mesin, begitu juga waktu, dan tempat juga termasuk. Nah, semua sumber daya itu bisa jadi dalam prosesnya terdapat suatu pemborosan.
Karena pemborosan tentu saja akan menambah biaya sumber daya. Ini kan nanti hitung-hitungannya menjadi biaya produksi. Nah, kalau biaya produksinya meningkat, tentu saja nanti akibatnya itu kalau kita hitung produktivitas kan input ya. Input itu adalah ya ini tadi peralatan, bahan, tempat, komponen. Agar satuannya sama itu biasanya kita hitung sebagai biaya. Nah, berarti kalau inputnya meningkat berarti kalau produktivitas itu adalah output per input. Nah, kalau inputnya meningkat otomatis produktivitasnya akan menurun. Jadi produktivitasnya menurun itu akan berdampak pada daya saing produk nantinya karena akan menyangkut ke harga produk. Nah, itu ke produktivitas pemborosan. Nah, pemborosan di dalam sistem kerja itu dikelompokkan atas 3 sumber. Yang pertama bisa dari sumbernya dari operator, yang berikutnya itu bisa sumbernya dari barang atau material, dan berikutnya bisa sumbernya dari mesin. Pemborosan yang atau inefisiensi dari sumbernya operator itu misalnya menunggu material. Jadi ini tentu saja terkait dengan proses pembelian bahan baku, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kurang. Ini adalah menunggu material. Kalau materialnya satu saja tidak ada, tentu saja proses produksi akan terhambat. Kemudian mengawasi mesin. Ini pada level yang kecil ya, stasiun kerja. Mengawasi mesin, sebagian mesin itu sudah otomatisasi. Sehingga operator mengawasi mesin. Nah, itu sebenarnya adalah pemborosan. Jadi kalau kita lihat di suatu sistem industri, kita bisa melihat level proses di level industri itu dalam 3 bagian, yaitu pada level stasiun kerja, bagaimana proses orang bekerja melakukan produksi di stasiun-stasiun kerja. Nah, itu yang banyak kita bahas di perancangan sistem kerja dan ergonomi. Kemudian level yang kedua itu adalah level soft floor, bagaimana keterkaitan stasiun kerja, bagaimana aliran produksi, mengefisienkan aliran produksi, itu adalah pada level soft floor. Kemudian level yang ketiga itu adalah level manajemen industri. Jadi pada level 1 organisasi perusahaan, yang tentu saja di level organisasi perusahaan ada proses marketingnya termasuk di sana, atau proses adanya hubungan dengan perusahaan lain itu termasuk pada level manajemen perusahaan. Nah, di sini karena saya fokusnya ke perbaikan sistem kerja dan ergonomi, nanti kita akan fokus kepada kegiatan-kegiatan inefisien yang banyak terjadi pada level stasiun. Jadi contoh level stasiun kerja itu adalah mengawasi mesin. Menunggu material ini tentu saja bisa pada level manajemen ya, karena ini kan perencanaannya bukan pada level stasiun kerja. Kemudian menghasilkan produk cacat ini juga bisa terjadi pada level stasiun kerja. Bisa pada level stasiun kerja. Kemudian mencari alat kerja ini juga merupakan suatu pemborosan karena mau bekerja ternyata ada tools yang kurang gitu kan. Kita nyari-nyari dulu, seperti kebiasaan di rumah mau kerja ternyata pulpennya kemana gitu kan, kita nyari-nyari dulu, udah waktunya terbuang, udah capek juga muter-muter kemana-mana. Jadi tentu saja hal yang seperti itu juga banyak terjadi di industri, sehingga ini juga harus dijaga agar pemborosannya seperti ini tidak terjadi. Kemudian membuat barang yang tidak perlu, ini juga termasuk pemborosan, artinya ini terkait perencanaan produksi. Jadi tentu saja perencanaan produksi tergantung juga kepada peramalan demand terhadap produk kita. Yang mana yang harus kita buat tergantung dari demand terhadap produk. Jadi kalau salah memperhitungkan yang dibuat ternyata bukan yang diminta orang dalam waktu dekat gitu kan. Nah, itu juga merupakan suatu pemborosan sebenarnya. Kemudian dari sisi barang dan material, itu ada transportasi. Ini maksudnya transportasi di dalam pabrik ya. Jadi misalnya proses pembuatan suatu barang itu dia bolak-balik
gerakannya zigzag di dalam lantai produksi itu adalah pemborosan karena bolak-balik itu adalah dia butuh waktu dan butuh sumber daya untuk melakukan proses itu. Sedangkan transportasi itu tidak meningkatkan nilai barang. Kan target di industri itu adalah meningkatkan nilai barang. Kemudian penumpukan ini juga termasuk pemborosan. Pemeriksaan itu dibutuhkan tetapi harus dihitung yang optimal itu berapa. Karena yang dianggap pemborosan di sini itu adalah sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi kita membutuhkan pemeriksaan tapi kita harus identifikasi yang mana yang sebenarnya kita perlukan. Reward ini akibat dari produk cacat biasanya. Ini adalah pemborosan di kelompok barang dan material. Kemudian di kelompok mesin itu adalah waktu setup. Sehingga perencanaan produksi itu harus dibuat secara detail karena kalau ganti-ganti produk itu bisa berdampak kepada mesinnya harus di setup. Sehingga waktu setup itu juga suatu pemborosan waktu. Gangguan mesin, adanya kerusakan mesin, dan perawatan yang tidak produktif. Kadang terlalu rajin merawat ya, kan ada hitung-hitungannya ya. Kalau mesin itu perawatannya berapa, setiap berapa, tergantung dari karakteristik mesinnya. Jadi agar nggak rusak-rusak, jadi rajin dirawat. Nah itu sebenarnya juga pemborosan. Jadi kita mencari yang optimalnya sebenarnya. Jadi ini 3 kelompok pemborosan di industri. Kemudian ini ada juga yang mengelompokkan 7 pemborosan dalam industri. Itu ada proses overproduksi, waktu menunggu. Ini pengelompokannya lain ya, hampir sama dengan yang tadi. Cuman ini melihat secara umum dalam 7 pengelompokan. Kemudian ada transportasi, pemrosesan, tingkat persediaan barang, gerakan tidak perlu, dan cacat produksi. Nah, kalau kita mau menganalisa pada level stasiun kerja atau bagaimana kita memperbaiki sistem kerja, maka pemborosan yang 7 ini itu yang bisa kita analisa dengan pendekatan perbaikan sistem kerja itu adalah bisa waktu menunggu, bisa juga transportasi, gerak dan gerakannya tidak perlu. Nah, ini kita akan pelajari bagaimana kita bisa mengidentifikasi adanya pemborosan atau aktivitas inefisien di dalam industri. Nah, alat identifikasi ini itu ada beberapa kelompok. Yang pertama yang sering kita dipakai itu adalah Seven Tools. Ini yang akan kita lebih dalami pada kesempatan ini. Kita bisa menggunakan Seven Tools. Kita juga bisa menggunakan peta-peta kerja. Mungkin untuk peta-peta kerja dan kelompok yang ketiga ini sebenarnya waktunya nggak sempat pada kesempatan ini, jadi kita membahas Seven Tools untuk hari ini. Peta-peta kerja ini itu sebenarnya menganalisa mulai dari proses pembuatan produk di lantai produksi sampai ke level stasiun kerjanya. Ini kita bisa mengidentifikasi beberapa pemborosan kalau kita lihat dengan menggunakan peta-peta kerja. Ada pemborosan gerakan yang tidak perlu, pemborosan waktu menunggu, itu akan kelihatan kalau kita menggunakan peta-peta kerja. Kemudian yang ketiga ini adalah sebenarnya penilaian untuk postur kerja, postur ergonomi. Kalau kita lihat istilah ergonomi secara umum, kalau kita mengacu kepada Kepmenaker, itu lebih mengarah kepada postur. Nah, ini adalah penilaian postur. Karena dengan postur yang tidak netral, kita kan harus bekerja dengan postur netral. Kalau tidak netral, itu akan berdampak pada penggunaan energi yang lebih besar. Nah, jadi ada pemborosan. Ada penggunaan energi yang lebih besar yang berdampak kepada orang itu cepat lelah atau mungkin mengalami penyakit akibat kerja. Jadi yang terakhir, yang kelompok ketiga ini lebih fokus ke postur kerja atau diistilahkan secara umum adalah kelompok ergonomi. Nah, ini kita belajar ada Seven Tools. Hari ini kita membahas tentang Seven Tools. Tentu saja saya yakin dari peserta hari ini udah banyak kenal ini ya dengan Seven Tools ini.
Ada yang pertama itu adalah check sheet. Ini kan lembaran untuk centang-centang untuk mengelis ya. Kemudian ada histogram. Histogram ini kan berupa diagram batang. Kemudian ada diagram Pareto. Pareto ini adalah kombinasi diagram batang dengan diagram garis. Diagram garis ya namanya. Kemudian ada cause effect diagram. Ini ada yang mengistilahkan diagram tulang ikan. Ya, karena bentuk seperti tulang ikan. Kemudian ada stratifikasi. Ini juga mirip histogram, cuman sudah dikelompok-kelompokkan. Kemudian ada scatter chart. Ini adalah diagram juga, diagram scatter ya. Cuman dengan diagram-diagram ini kita bisa identifikasi ini masalahnya di mana gitu. Bagaimana diagram-diagram ini bisa memperlihatkan, oh berarti kita bisa mendapatkan sumber masalah itu di mana, atau masalah itu terjadi di bagian mana. Kemudian baru kita cari lagi akarnya dari mana, gitu seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah control chart. Control chart ini banyak digunakan pada pengendalian kualitas ya, tetapi ini termasuk kepada 7 tools karena ini untuk mengidentifikasi ada permasalahan dari segi kualitas dari produk. Ya, jadi dengan membuat diagram kontrol untuk kualitas produk. Kita masuk kepada check sheet. Adalah sebuah formulir yang disiapkan untuk mengumpulkan, mengkonfirmasi, dan menganalisa data. Digunakan bila mengumpulkan data berupa frekuensi atau pola kejadian, masalah, defect, dan lain-lain. Jadi ini berupa diagram umum berupa tabel-tabel yang kita isikan data-data sesuai dengan pengelompokan yang kita buat. Misalnya ada pengelompokannya berdasarkan kejadian, berdasarkan masalah, berdasarkan defect. Kemudian diisi berapa kali frekuensinya dari data di lapangan yang kita kumpulkan. Kemudian data dapat dikumpulkan dan diobservasi secara berulang oleh orang yang sama pada lokasi yang sama. Jadi contohnya seperti ini. Ini contoh check sheet. Ini kita kelompokkan berdasarkan departemen. Jadi dia berupa tabel, cuman kita harus bisa menentukan kita mengelompokkannya berdasarkan apa. Kalau ini kan berdasarkan departemen. Ini adalah check sheet untuk lokasi kerusakan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kerusakannya itu bisa kita buat lagi menjadi kolom-kolomnya, mungkin dari bentuknya, dari ukurannya, dari warna, berat, dan totalnya berapa. Nah, ini contoh salah satu check sheet. Jadi yang dibutuhkan dalam membuat check sheet, karena kita harus membuat sendiri kok isi kolom-kolomnya apa saja. Jadi kemudian pengelompokannya berdasarkan apa? Kalau ini berdasarkan departemen. Jadi kita harus bisa menganalisa kondisi di lapangan. Bisa jadi pengelompokannya berdasarkan waktu misalnya, shift pagi, shift siang, shift malam. Atau berdasarkan hal yang lain. Jadi ini adalah bagaimana kepekaan kita melihat kondisi lapangan. Tetapi secara umum, format check sheet itu seperti ini. Jadi ada pengelompokan dulu, kita dasarnya pengelompokannya apa, kemudian baru kita isikan data-datanya untuk setiap pengelompokan. Jadi seperti ini. Jadi check sheet itu ini bisa kita isi dari misalnya kita melakukan pengumpulan data dalam seminggu atau sebulan. Jadi ini kita isi per hari atau per shift misalnya. Sehingga ini nggak langsung jadi. Kita kan ngumpulin per hari per proses produksi misalnya. Sehingga kita dapatkan data yang seperti ini dan kita dapatkan jumlah. Jadi check sheet itu adalah tabel. Nah, kemudian check sheet ini bisa agar lebih memberikan informasi yang lebih cepat bisa dipahami orang, maka ini bisa kita olah menjadi histogram. Jadi histogram itu adalah diagram batang sebenarnya ya. Jadi dasarnya kita punya data dulu dari tabel. Jadi histogram itu adalah suatu grafik yang menggambarkan penyebaran sejumlah data ke dalam beberapa klasifikasi yang berbentuk diagram batang. Sehingga karakteristik data yang diamati bisa terlihat.
Jadi kita misalnya ini pengelompokannya berdasarkan seperti cek sheet tadi departemen, maka kita lihat misalnya jumlah cacat ternyata terjadi atau ini stasiun kerja, stasiun 1 sampai 5. Ternyata cacat yang dihasilkan per proses di stasiun kerja itu ternyata yang paling banyak di stasiun 3. Nah, dari sini kan kita sudah bisa melihat secara umum bahwa masalah yang banyak terjadi itu adalah di stasiun kerja. Karena kan misalnya kita hanya tahu di akhir ini banyak produk cacat, sehingga kita harus tahu ini cacatnya dihasilkan dari mana. Nah, jadi dengan histogram begini kita bisa lihat bahwa yang paling besar itu adalah di 3, misalnya seperti ini. Atau kalau data ini contohnya ini jenis cacat. Jenis cacat yang satu itu bintik-bintik, misalnya ini adalah lembaran baja, ada buram warnanya, ada retak, ada noktah, ada baret. Nah, jenis cacat ini kita kumpulkan, misalnya dalam waktu 2 minggu atau sebulan, kemudian kita buat dalam bentuk histogram, sehingga kita bisa langsung menangkap kan, berarti masalah utama ada di jenis cacat yang ketiga, yaitu retak. Nah, kalau kita tahu jenis yang utama itu adalah, yang banyak itu adalah yang 3, berarti kita bisa fokus ke yang 3 ini. Jadi histogram itu sebenarnya diagram batang. Tetapi intinya itu adalah bagaimana kita menentukan pengelompokannya. Jadi mirip-mirip dengan check sheet tadi. Cuman ini kalau histogram kan kita bisa langsung lihat ya, karena dia berupa grafik. Bisa visualisasinya bisa langsung kita cepat paham daripada angka kan. Nah, jadi kuncinya sebenarnya bagaimana kita mengelompokkan. Mungkin dengan satu pengelompokan kita nggak melihat ada perbedaan ya, mungkin hampir-hampir sama gitu ya. Misalnya berdasarkan stasiun kerja, mungkin jumlah cacatnya hampir-hampir sama. Tetapi berarti kita harus buat histogram dengan pengelompokan yang lain, sehingga kita bisa identifikasi mana yang lebih dominan. Nah, misalnya dibuat berdasarkan jenis cacat seperti ini. Ya, jadi belum tentu, misalnya dari satu langkah pertama ternyata nggak kelihatan berbeda. Jadi kita harus analisa lagi, mungkin saya bisa kelompokkan berdasarkan variabel yang lain seperti itu. Kemudian diagram Pareto. Ini mirip dengan histogram. Jadi ada diagram batangnya, tetapi dia juga ada diagram garis. Seperti ini. Jadi diagram Pareto itu dikembangkan oleh Wilfredo Pareto, seorang pengamat bisnis. Dia mengembangkan dia mengamati kasus-kasus di bisnis, tetapi ini tidak hanya untuk bisnis, di kualitas, di proses ini juga bisa diaplikasikan. Jadi untuk diagram Pareto, yang pertama kita buat dulu diagram batang seperti histogram. Ya, seperti ini yang batang yang di bawah. Itu kita kelompokkan berdasarkan variabel yang kita identifikasi bisa kita dapatkan penyebabnya. Ya, jadi misalnya ini variabelnya A, B, C, D. Misalnya ini jenis cacat tadi. Nah, cuman bedanya kalau Pareto, ini pengelompokan data ini harus kita urut dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kita urutkan sehingga diagram batangnya itu mengurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Selain diagram batang, nah, jadi diagram Pareto itu adalah suatu diagram yang menunjukkan sejumlah peristiwa secara berurutan dari kelas terbesar ke terkecil dan total kumulatifnya. Nah, yang ke atas ini adalah total kumulatif. Jadi yang diagram garis yang ke atas itu adalah total kumulatif. Kalau kasus cacat A jumlahnya adalah sampai batas A ini, A kecil misalnya, dan cacat B jumlahnya adalah sampai B kecil, maka diagram garis itu menggambarkan kumulatif A dan B pada nilai X-nya sampai di B. Jadi kumulatif artinya jumlah B ini kita tambahkan ke jumlah A yang awal, sehingga kumulatifnya menjadi titik di B di atasnya ini. Kemudian kasus C itu juga kita kumulatifkan di atas A dan B. Demikian seterusnya sehingga kita dapatkan garis kumulatif yang menunjukkan kumulatif dari kasus ini
mulai dari variabel A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu diperlihatkan dalam bentuk diagram garis. Jadi prinsipnya Pareto ini memperlihatkan suatu kejadian tergantung dari kasus kita, misalnya cacat ya, cacat dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan kemudian dikumulatifkan. Jelaskan tingkat kepentingan dan pengaruh masalahnya agar dipahami orang. Sehingga ini kita bisa lihat, ini cacatnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau kita di perusahaan ingin mengurangi jumlah cacat, maka tentu saja fokus kita adalah yang terbesar. Tetapi ada prinsip di dalam diagram Pareto. Kalau ini yang terbesar, kalau kita atasi yang besar, ini kan berkurangnya cukup besar ya. Sehingga prinsip dalam diagram Pareto, kenapa dia membuat diurutkan dulu dari yang terbesar dan sampai terkecil, dan kemudian dikumulatifkan, karena di Pareto ini ada istilahnya prinsip 80-20. Konsep Pareto itu mereka menggunakan prinsip 80-20. Sekitar 80% dari hasil atau efek itu berasal dari 20% penyebab. Jadi misalnya cacat, si produk PT X ini, dia mengumpulkan data cacat sebulan, kemudian kita buat Pareto seperti yang tadi, kita urutkan dari jenis cacat yang terbesar sampai yang terkecil, kemudian kita kumulatifkan. Itu kita bisa dapat bahwa cacat penyebab cacat itu 80%-nya itu hanya berasal dari 20% jenis cacat. Jadi jenis cacat itu kalau misalnya jenis cacatnya ada 7, maka penyebab dominan 80%-nya itu hanya dari 20% jenis. Kalau 7, 5 misalnya ya. Kalau 5 berarti hanya 1, kan lebih gampang ya. 20% dari 5 berarti si perusahaan A misalnya punya 5 jenis cacat. Kemudian dia mau memperbaiki, mengurangi tingkat cacat produk. Maka yang dia perbaiki yang mana? Nah, kita buatkan diagram Pareto sehingga kita cari mana yang menjadi penyebab cacat 80%-nya. 80%-nya itu hanya disebabkan oleh 20% jenis cacat. Jadi hanya satu jenis cacat kalau kelompok jenis cacatnya ada 5. Jadi kalau itu akan membuat kita lebih fokus, berarti yang kita perbaiki hanya jenis cacat yang A tadi, yang menyebabkan 80%. Karena secara umum, Pareto itu mengamati di dalam dunia bisnis atau di dalam kualitas, itu memang bahwa yang dominan menjadi penyebab itu tidak semua. Itu hanya 20%-nya yang menjadi penyebab 80% masalah. Sehingga yang harus kita fokuskan adalah 20%-nya. Bukan yang terbesar paling pertama ya. Bisa jadi yang paling besar pertama hanya 12%. Yang berikutnya mungkin ada 9%. Berarti kita harus perbaiki 2 karena 20%-nya. Kalau kita mau menyelesaikan 80% masalah. Nah, sehingga kalau di dalam diagram Pareto itu ada persentase kumulatif untuk daerah yang berada di bawah garis 80% itu diistilahkan dengan istilah namanya vital view. Jadi dia, view-nya salah ini ya, bukan view begini ya, view sedikit. Dia sedikit tapi vital ya. Nah, saya perbaiki. Vital tetapi sedikit. Karena ini yang berpengaruh 80% terhadap masalah yang sedang kita hadapi di perusahaan tersebut. Jadi kita hanya akan memperbaiki, itu biasanya diisi oleh 20% masalah. Jadi kita bisa fokus ke yang 20% itu saja, sehingga kita bisa menyelesaikan 80% masalah. Jadi ini karakteristik di dunia bisnis, di produksi itu seperti itu. Jadi titik di atas garis 80% itu disebut dengan useful many. Jadi itu banyak, tetapi sebenarnya efeknya terhadap masalah yang kita hadapi, yang mau kita selesaikan itu nggak banyak, sedikit gitu ya.
Jadi dia efeknya hanya 20%, walaupun data variabel-variabelnya banyak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai useful money. Jadi vital few adalah area prioritas yang perlu ditangani untuk membuat perbaikan besar. Vital few adalah penyebab yang berkontribusi terhadap 80% masalah. Di mana kita bisa menerapkan diagram Pareto? Pada kasus apa kita bisa gunakan diagram Pareto? Yang pertama bisa pada peningkatan kualitas, ini beberapa ya. Mengidentifikasi cacat produk seperti contoh tadi. Sehingga kalau kita mau menurunkan cacat di produk kita, kita hanya fokus ke yang 20% tadi, yang berdampak terhadap 80% masalah di perusahaan. Atau manajemen proyek, misalnya memprioritaskan tugas atau risiko yang paling berdampak terhadap proyek. Berarti kita harus banyak fokus ke kegiatan yang sangat berisiko terhadap proyek. Tidak semua stepnya. Nah, kita harus identifikasi yang mana yang paling berisiko. Kemudian di bidang pemasaran, kita harus bisa mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling menguntungkan. Karena kalau suatu perusahaan dia jual produk, dia punya banyak pelanggan, tetapi sebenarnya menurut pola yang diamati oleh Pareto itu 80% pendapatan perusahaan itu dihasilkan oleh hanya 20% pelanggan. Jadi hanya pelanggan-pelanggan tertentu yang memang sudah pelanggan yang membeli dalam jumlah besar, walaupun pelanggan kita banyak. Sehingga kalau kita mau mengidentifikasi agar kita mendapatkan keuntungannya lebih, maka kita bisa fokus ke yang 20% tadi. Itu akan berdampak 80%. Jadi di bidang-bidang lain juga juga seperti itu polanya, ya. Jadi kalau suatu toko dia jual produk, dia jual banyak jenis produk, maka produk yang laku itu hanya beberapa persen, hanya 20%. Itu bisa mencakup sampai 80% pendapatan dia. Jadi kasusnya seperti itu. Jadi hal yang itu seperti itulah yang akhirnya dikembangkan oleh Pareto dengan membuat suatu diagram Pareto untuk menentukan fokus perhatian yang kita lakukan untuk perbaikan itu di mana. Jadi Pareto ini dia juga meneliti di perkebunan. Suatu perkebunan besar, dia punya banyak pohon. Ternyata yang menghasilkan buah paling banyak itu hanya 20% dari pohon itu. Ya, jadi kalau kita mau mengamati itu kasus yang seperti itu juga kondisi yang umum terjadi ya. Jadi dia perkebunan besar, kemudian nggak semua pohon sama banyak buahnya. Nah, dari pengamatan awalnya Pareto mengembangkan modelnya ini itu karena memang yang memproduksi paling banyak itu hanya sekitar 20% dari pohonnya. Nah, begitu juga untuk kasus-kasus yang lain, untuk kondisi di pemasaran, di kualitas atau manajemen proyek, hal yang seperti itu konsep 80-20 itu bisa diterapkan. Sehingga makanya kita membuat dalam bentuk diagram Pareto yang kita buat kumulatifnya sehingga kita bisa lihat 80%-nya itu penyebabnya dari variabel mana saja. Dari kumulatif kan kita bisa lihat ya, batas 80% itu di mana seperti garis ini tadi. Berarti kalau di sini mungkin 80%-nya sampai C mungkin baru mungkin di bawah 80%-nya atau mungkin sampai D kalau 80%. Kalau sampai C ya mungkin sekitar seperempatnya dia mungkin 75% ya. Jadi artinya kalau kita menyelesaikan masalah ABC itu 75% masalah kita akan selesai dengan hanya menyelesaikan 3 masalah. Sehingga ini adalah alat untuk kita fokus masalah yang dominan itu yang berakibat besar terhadap peningkatan yang kita inginkan itu bisa kita cari dengan membuat diagram Pareto seperti ini. Jadi kalau kasus ini mungkin kita perbaiki 3 masalah ABC,
itu ya mungkin kalau kita lihat ini ke kumulatifnya sekitar 75% mungkin ya. Nah, itu bisa selesai. Jadi seperti itu. Nggak harus semua. Karena kalau semua ya tentu saja biayanya besar ya. Dan waktunya juga lama. Ini cara membuat diagram Pareto. Ini detailnya saja ya. Tentu saja kita harus awali dengan membuat check sheet tadi ya. Jadi ini kita pengelompokan tergantung kasus kita apa. Kalau kasusnya cacat ya pengelompokannya cacat. Maka kita kelompokkan seperti ini. Kemudian kita isi datanya berdasarkan pengamatan mungkin 2-3 minggu atau sebulan. Kita dapatkan datanya seperti ini. Kemudian kita harus kita urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Karena kan diagram batangnya harus yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kita urut. Artinya ini kalau data ini yang C-nya di atas kan. C dulu, kemudian D, kemudian A, B, dan seterusnya. Kita urut terbesar ke yang terkecil. Setelah diurut baru kita kumulatifkan. Nah, sehingga dapat data angkanya seperti ini. Kemudian kita buatkan grafiknya. Yang pertama kita buat grafik batang. Dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian kita buat diagram garis yang menunjukkan nilai kumulatif. Jadi sumbu Y yang kiri itu menunjukkan angka untuk jumlah data tergantung dari X-nya ya. Kalau cacat ya berarti jumlah cacat, jumlah produk cacat. Sedangkan sumbu Y yang sebelah kanan itu menunjukkan persentase kumulatifnya. Makanya di pengolahan tabel itu kita harus buatkan persentasenya. Jadi datanya, jumlah data per variabel di X. Kemudian ada persentase masalah setiap variabel X. Kemudian kita buatkan persentase kumulatifnya. Jadi sumbu yang sebelah kanan itu adalah persentase kumulatif. Jadi kalau diagram Pareto dia punya 2 sumbu Y. Sumbu Y yang kiri dan Y yang kanan. Yang kiri untuk diagram batang, yang kanan untuk diagram garis yang menunjukkan kumulatif. Ini contoh kasus, ini juga kasus untuk misalnya produk ini ya, mungkin seperti ini bisa terjadi pada produk lembaran baja misalnya seperti ini. Ini contohnya juga masih kasus cacat, sehingga kita kumpulkan data dalam beberapa minggu, kita dapatkan data cacatnya seperti ini, kita buatkan jumlahnya, pertama kan diteli dulu, kemudian kita buat jumlahnya setelah misalnya 1 bulan, kita dapat cacatnya seperti ini, kemudian kita urut dari yang terbesar ke yang terkecil jumlahnya, dan kita buat total kumulatifnya. Dan kemudian kita buat persentasenya. Persentase kumulatif di sini. Jadi karena total cacat 200, berarti cacat regangan itu 104 per 200, maka persentasenya adalah 52. Goresan 42, tapi regangan 104. Dari total kumulatif dia menjadi 146. Maka persentase keseluruhannya itu adalah persentase kumulatif ya. Karena yang bernilainya persentase itu adalah data kumulatifnya. Berarti 146 per 200 itu persentasenya 21. Dan seterusnya. Sehingga totalnya harusnya adalah 100. Oh, ini bukan keseluruhan ini ya. Yang kolom yang dua sebelum paling kolom kedua dari kanan ini persentase per jumlah cacat. Yang kumulatifnya yang kolom paling kanan. Dan totalnya menjadi 100. Jadi kalau ini persentase 21 itu adalah jumlah cacatnya 42 per 200. Yang persentasenya 10 itu adalah 20 per 200 dan seterusnya. Sedangkan kumulatifnya kita jumlahkan persentasenya. Ini cara pembuatan diagram Pareto. Jadi diagram Pareto itu nanti ada data persentase keseluruhan atau data keseluruhan dan ada kumulatif. Sehingga untuk data ini yang udah kita buat dalam
tabel ini nanti kita buat menjadi grafik seperti ini. Ini yang saya ngambil dari buku, jadi ininya miring ya. Jadi misalnya jumlah yang kumulatif pertama itu adalah D yang paling besar, kemudian B, F, A. Cuman mestinya kalau ada cacat yang tidak kita duga, yang sangat-sangat kecil, itu eh, sehingga kita kelompokkan menjadi satu grup lain-lain, karena masing-masing itu sangat kecil, misalnya ada banyak, itu kita nggak boleh taruh di depan, karena kan dia berbagai macam ya penyebab cacatnya. Dia harus paling belakang, karena isinya sebenarnya banyak kan, jenisnya banyak gitu. Jadi lain-lain ini harus taruh di belakang. Dan kita kumulatifkan, dan kita dapat ini data udah lama ya. Ini cacat. Kemudian ini kasus project. Ini data yang lain ya, ini kasus project. Komponen biaya untuk suatu project. Komponen biaya ada itemnya, kita urutkan. Item 2, 3, 4, 5, 4, 6, dan seterusnya. Ini kodenya saja. Kita lihat di kolom cost, itu biayanya udah kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Sehingga kalau kita bikin diagram Pareto, tentu saja kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian kita buat total kumulatifnya kan, berarti yang ini udah kita urut nih, item ini kan udah nggak urut ya. Kita hanya mengurutkan berdasarkan biayanya. Nah, ini kasus untuk biaya proyek. Sehingga kita buat totalnya, kumulatifnya untuk diagram batangnya pertama biayanya adalah 205.000. Yang kedua itu biayanya 180, sehingga kumulatifnya 205 ditambah 180. Yang ketiga itu adalah 50.000, sehingga kumulatifnya menjadi 205 ditambah 180 tambah 50. Jadi 435 di kolom ini. Dan seterusnya sampai total mendapatkan. Kemudian kita buat juga seperti kasus tadi, kita persentasekan per itemnya dan persentase kumulatif. Dan ini yang nanti kita jadikan dasar untuk nilai sumbu Y di diagram Pareto. Sehingga kita lihat seperti ini. Nah, ini di diagram ini karena semuanya satuannya itu persentase, sehingga ini menggunakan satu sumbu Y. Kalau yang di awal kita datanya yang sebelah kiri itu kan jumlah ya, jumlah cacat, yang sebelah kanan itu persentase. Nah, karena di kasus ini semua yang kita plot itu persentase, maka kita bisa menggunakan satu sumbu Y di sini. Karena ini kita udah buat nih untuk item yang tertinggi pertama, dia menggunakan biaya 40%. Item tertinggi yang kedua, dia menggunakan biaya 35%. Sehingga kalau kita kumulatifkan, itu menjadi 40, kemudian 75, dan seterusnya. Karena satuannya udah sama, maka kita bisa gunakan satu sumbu Y. Jadi kalau kita lihat nih, item pertama biayanya 40%, item kedua 35%, item ketiga 10%. Ini adalah di diagram batang yang kita urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Sedangkan yang kita kumulatifkan itu adalah untuk titik yang kedua di sumbu X, maka nilainya adalah 40 ditambah 35. Jadi di sini. Titik ketiga di sumbu X, maka nilai Y-nya itu adalah penjumlahan dari 40, 35, dan 10. Begitu seterusnya. Nah, dengan kasus ini, kita bisa lihat, kalau kita mau menekan biaya, maka kita lihat bahwa 85% biaya dari proyek itu hanya bersumber dari 3 kegiatan ini. Atau misalnya 75% dari proyek itu biayanya bersumber dari 2 kegiatan. Sehingga kalau kita mau mengefisienkan biaya, maka kita harus fokus ke yang besar-besar ini. Karena ini dampaknya sangat besar. Ya, jadi itu konsep Pareto bahwa konsep yang 80-20. Bahwa 80% masalah itu disebabkan hanya oleh 20% penyebab. Ya, jadi kalau ini penyebabnya ada 10,
Jadi biaya yang besar itu bisa bersumber dari dua item yang di depan ini. 75% ya, karena kumulatifnya 75. Sehingga kalau kita mau fokus melakukan perbaikan, maka kita fokus ke yang 20% atau yang berakibat pada sekitar 80% yang mau kita perbaiki tadi. Berarti di sini hanya dua. Kalau 75 ya, kalau kita 85 berarti tiga yang kita fokuskan yang tentang perbaikan. Ya, jadi ini diagram Pareto. Ini di mie instan ya. Ya, mungkin semua sudah pernah mencoba mie instan. Nah, kita lihat ini juga kasusnya cacat ini ya. Ini ada didapat dari data keluhan konsumen. Ada 120 keluhan konsumen, misalnya dalam 1 bulan, kemudian ingin mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi pada proses produksi mie instan yang menyebabkan keluhan ini, sehingga dapat menentukan perbaikan apa yang harus dilakukan. Data keluhan dicatat dari keluhan dari konsumen, sehingga datanya seperti ini. Jadi kalau mau memperbaiki, karena kan di dalam industri kalau berproduksi setiap saat selalu harus dilakukan evaluasi dan perbaikan kan untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan efisiensi kerja. Karena efisiensi meningkat tentu saja efeknya adalah ke produktivitas. Jadi di sini ini adalah data dari keluhan konsumen. Misalnya didapat ada 7 jenis masalah. Ada bumbu menggumpal, ada bumbu tidak lengkap, ada bungkusnya tidak rapat, jumlah bumbunya sedikit, minyak hancur, minyak berbau, dan kardusnya tidak rapat. Kemudian dikumpulkan datanya untuk misalnya ini jangka waktu sebulan dan kita dapatkan jumlahnya seperti ini. Nah, ini tinggal yang mana yang harus difokuskan untuk diperbaiki sehingga keluhan konsumen berkurang, maka ini kita buat Paretonya. Ya, data ini kita urutkan dulu kan, data jumlah cacat ini kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian kita buat kumulatifnya. Ini seperti ini udah diurutkan. Kemudian kita buat kumulatifnya seperti ini dengan total itu adalah 120. Sehingga kita dapat persentase untuk setiap jenis kasus ini. Dan kita dapat juga persentase kumulatif, di mana totalnya tentu saja harus 100. Nah, ini kemudian dibuat diagram Paretonya seperti ini. Ini datanya kurang jelas. Kita lihat di kumulatif. Sampai kasus yang kedua, cacat yang kedua, itu kumulatifnya ini 20, 40, 60, sekitar 70 lebih. Ya, persentasenya karena kurang jelas nih sumbu Y yang sebelah kanan. Ini 75% lebih ya. Sampai masalah yang kedua itu penyebab 75% keluhan konsumen itu disebabkan oleh dua masalah. Artinya kalau kita lihat di sini kan, atau kalau kita lihat di sini 80, mungkin sekitar 85% ya. 85% keluhan konsumen itu disebabkan oleh 3 masalah kalau kita lihat di sini. Sehingga untuk mengurangi keluhan konsumen, maka kita akan fokus kepada 2 atau 3 ini, tergantung dari sumber daya dan dana yang kita miliki. Jadi kita akan fokus kepada 2 atau 3 ini untuk mengurangi masalah. Jadi artinya masalah itu bukan ke semuanya harus kita perbaiki, tetapi kita fokus ke 20% penyebab. Seperti itu. Ya, jadi ini posisinya. Baik, itu diagram Pareto. Kemudian kita masuk ke diagram Fishbone atau tadi di awal saya nulisnya cause effect diagram. Atau ada juga yang menyebutnya diagram Ishikawa karena namanya ada banyak Ishikawa itu yang mengembangkannya. Ini pasti udah banyak yang tahu ya, tapi kita mengulang-ulang aja. Diagram ini untuk menganalisa penyebab suatu masalah terdiri dari 5 faktor. Tetapi pada saat kita menganalisa ada satu masalah di ujungnya, di kepala ikannya,
maka kita nggak harus harus persis 5 faktor, nggak. Tergantung dari masalah kan. Mungkin hanya 4 faktor yang ada di masalah itu. Atau mungkin ada mesin, material, metode, lingkungan. Dan sekarang kan ada sistem informasi, jadi bertambah maju teknologi, maka tentu saja faktor penyebabnya bisa bertambah juga ya. Ini ada lingkungan, bisa jadi ada informasi, bisa jadi lebih dari 5 ya, atau bisa jadi kurang dari 5. Tetapi secara umum seperti ini. Diagram fishbone itu memberikan informasi tentang penyebab-penyebab yang mungkin dari suatu masalah yang sedang kita analisa. Jadi ini baru penyebab-penyebab yang mungkin yang kita lihat dari secara umum berdasarkan 5 faktor ini. Ini pengisian. Jadi kalau kita membuat fishbone itu kita harus dalam bentuk tim ya. Kita harus lakukan brainstorming karena setiap orang punya analisanya masing-masing, punya idenya masing-masing dari penyebab dari kacamata dia, penyebab dari masalah itu kan orang akan punya ide yang masing-masing akan punya ide sehingga idenya menjadi lebih kaya gitu ya. Kita bisa menganalisa lebih banyak penyebabnya. Ini cara membuatnya ya. Kita harus bertanya sampai 5 kali sehingga agar akar dari penyebab itu menjadi detail. Jadi mengapa ini kalimatnya ini yang seperti ini ya? Jadi kita bertanya dengan 5 whys, 5 why, 5 kali mengapa untuk mendapatkan penyebab detail dari satu akar. Misalnya ada kasus A, kita lihat dari sisi metode misalnya. Dari sisi metode kenapa dia menggunakan cara seperti ini. Kemudian kenapa lagi sampai 5 kali. Ini disebut dengan 5 whys. Sekarang ada juga yang menggunakan metode mencari akar penyebab itu, dia tidak dalam bentuk diagram tulang ikan, tetapi dia fokus saja dengan istilahnya metode 5 whys. Jadi whys-nya itu, whys pertama dia urut sampai 5 kali. Whys kedua dia urut juga sampai 5 kali. Sehingga kita dapat sampai akar-akar penyebabnya. Nah, ini contohnya bertanya sampai 5 whys. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ya. Tetapi kalau di industri tentu saja masalahnya juga ke kasus di industri. Nah, ini kan kasus-kasus yang umum ya. Misalnya mengapa si A kurus gitu ya. Karena makannya kurang. Ya, kalau kurus ya mungkin karena kurang makan ya. Terus kita tanya lagi, kenapa makannya kurang? Nah, karena dia lagi sedih gitu kan. Sehingga kita bertanya lagi ke whys yang ketiga. Kenapa dia sedih? Karena ditinggal pacarnya. Nah, ini kan whys baru 3 kali. Yang keempat kita tanya lagi, kenapa ditinggal pacarnya? Kalau ini muter-muter ini ya. Jadi kita harus cari sampai akar. Nah, sampai ujungnya. Nah, bisa jadi akar penyebab yang A itu akarnya sama dengan penyebab yang B. Misalnya dari segi metode akarnya kita dapat misalnya X. Dari sisi mesin kita dapat akarnya juga X. Bisa jadi sama gitu ya akarnya. Jadi untuk mendapatkan akar penyebab itu kita lakukan dengan metode 5 whys istilahnya. Ya, mungkin semuanya, sebagian besar udah pernah mencoba ya, atau pernah dengar ini diagram tulang ikan. Tetapi kalau kita memecahkan kasus, masalah, tentu saja kita harus melakukannya seperti ini ya. Dan masalah itu yang harus kita perbaiki. Akarnya yang harus kita perbaiki. Nah, ini contoh gambarannya. Sebenarnya kalau kita menggunakan diagram-diagram ini, membuat diagram ini, kita bisa pakai tools yang menggunakan software. Di Minitab ada, ini kalau kita gunakan Minitab kan ini ada, di diagram Pareto juga ada ya, jadi kita nggak harus gambar sendiri-sendiri gitu. Nah, seperti ini sebab akibat, ini akibat. Misalnya kasusnya tadi yang Indomie. Kasusnya apa ya, kalau Indomie harus di pabrik Indomie ya.
Yang umum saja, misalnya eh, di depan kampus ini banyak mahasiswa menyeberang sembarangan gitu ya. Atau di kasus di Jalan A itu orang menyeberang sembarangan, tidak menyeberang pada zebra cross. Itu kan masalah. Kemudian kita lihat dari sisi manusianya seperti apa, dari sisi materialnya, metodenya, environmentnya seperti apa. Sehingga kita harus analisa. Kalau dari sisi manusia mungkin dia terburu-buru atau jarak zebra cross terlalu jauh dari tujuan utama perjalanan orang. Itu kan akar pertama. Jarak zebra cross, posisi zebra cross terlalu jauh dari tujuan eh, orang tujuan orang yang ingin dituju di seberang jalan. Kemudian kenapa terlalu jauh? Dicari lagi akar penyebabnya. Terus akarnya nanti ujung-ujungnya kita bisa eh, mendapatkan akarnya dan itu yang harus diperbaiki. Atau dari sisi environment, misalnya kenapa orang menyeberang sembarangan? Mungkin ya, bisa jadi sama ya, karena tidak ada penghalang gitu ya. Atau dari sisi kalau kalau kasus-kasus menyeberang sembarangan kan juga ada kasus dari hukum atau bisa jadi aturan yang berlaku ya, atau bisa jadi kebiasaan. Nah, itu artinya nanti tulang ikan yang utamanya mungkin tidak tidak ada dari mesin, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada dari aturan masyarakat, aturan yang berlaku, bisa jadi ada eh, sumber dari penyebab yang lain. Jadi tidak harus 5M1E ini. Kalau di industri kan kita mengenalnya 4M, man, mesin, material, metode, dan environment, dan informasi ya. Kalau sekarang ditambah informasi, ada juga yang menambah energi. Jadi biasanya diistilahkan kalau kita mencari penyebab itu menggunakan 4M plus 1E plus I. Nah, seperti itu. Sehingga akar-akar ini itu secara umum kita bisa lihat dari 5 ini, tetapi tidak hanya 5, bisa menjadi ada yang berbeda tergantung dari kasusnya. Mungkin udah pada tahu ya diagram tulang ikan. Kemudian ini tools yang keempat kayaknya. Nah, ini yang lebih detail ya, diagram tulang ikan untuk kasus delay pada proses pembuatan obat ini ya. Employee medication request. Jumlah request by telepon di apotek ini ya. Ini permintaan terhadap pembelian obat di apotek itu lambat. Nah, ini kasus yang umum yang mungkin kita bisa pernah mengalami. Jadi ini kan gampangnya kita analisa penyebabnya. Jadi permintaan pembuatan obatnya lama di apotek X. Nah, kita lihat kalau ini dia menggunakan ada main material, mesin karena di sana bukan mesin, equipment. Kemudian ada informasi, ada environment, dan di sini ditambahkan ada istilahnya measurement. Kemudian dari equipment misalnya, bisa jadi masalahnya some part need repair, some medication container tidak sesuai untuk medikasi, dan seterusnya. Ini akarnya yang sampai detail itu, kalau ini kan yang di equipment nih akarnya baru level kedua ya. Nah, ada satu yang sampai level ketiga yaitu ukuran siring yang sesuai susah ditemukan. Misalnya inventorinya tidak terorganisasi dengan baik. Kenapa susah ditemukan? Inventorinya tidak terorganisasi dengan baik. Ini sampai level ketiga.
Kalau yang di bawah ini ada yang sampai level keempat. Misalnya ini dari sisi material. Dari sisi material, si farmasi, si apoteker tidak familiar dengan obat yang akan dibuat. Kenapa tidak familiar? Karena dia orang baru. Kenapa orang baru? Karena ada no regular training. Oh, berarti dia belum dapat training. Jadi seperti ini. Kita harus cari sampai akarnya. Ya, untuk mendapatkan penyebab yang detail. Mungkin udah pada tahu ya. Sekarang kita masuk ke stratifikasi. Stratifikasi ini juga sebenarnya histogram. Cuman pengelompokannya itu yang membuat kita bisa tahu ternyata yang berbeda itu yang seperti apa. Jadi kuncinya itu adalah pada pengelompokannya. Mengelompokkan data bisa berdasarkan siapa, apa, kapan, dan di mana. Ini berdasarkan 5W ya. Oh, why, when, who, why, when, and what. Jadi kalau ini 4W. Jadi berdasarkan ini siapa, who, what, when, where. Kalau di sini. Satu lagi why. Nah, berdasarkan pengelompokan ini kita bisa buat. Sehingga kita bisa tahu penyebab utamanya itu apa. Jadi sebenarnya kuncinya kita tahu cara membuat stratifikasi, tetapi kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa melihat pengelompokan ini yang akan menghasilkan suatu yang kita cari-cari penyebabnya gitu. Jadi kita coba beberapa kali, bisa jadi sekali nggak dapat, 2 kali nggak dapat begitu ya. Ini contoh stratifikasi. Produk A jumlahnya 60, produk B 45, dan C 75. Ini yang tidak lulus, yang tidak, ya reject misalnya ya. Ini stratifikasi berdasarkan jenis produk. Nah, ini kita lihat nih. Ada produk A yang tadi ya, ada produk B, ada produk C. Kalau kita lihat dari data ini saja, kalau kita lihat seperti ini, berarti kita lihat bahwa A dan C ini yang bermasalah karena jumlah yang tidak lolosnya itu banyak. Tetapi kalau dari sisi persentase itu bisa berbeda lagi. Tetapi ini cukup besar ya, kita bisa persentasekan sebenarnya. Cuman kalau dari pengelompokan produk kita tidak dapat, maka kita bisa kelompokkan berdasarkan yang lain. Seperti ini. Mesin dari line C yang masukkan unit ditolak sebesar 75 unit. Kalau ini contoh yang sederhana ya. Ini misalnya produk itu dikumpulkan, kemudian dari yang dikumpulkan kita identifikasi yang cacat, kita dapat 100 unit, berarti kita belum tahu penyebabnya. Nah, sekarang kita lakukan stratifikasi dari line A, line B, line C. Sehingga kita bedakan masing-masing line, sehingga kita tahu bahwa di sini kita udah bisa langsung tahu bahwa line C yang masalahnya paling besar. Ini sederhana ya, kita langsung dapat seperti itu. Ini contoh yang lain. Ini adalah Vermont, ini reviewing apa ini? Vermont by department. Ini misalnya ini juga jumlah cacat. Kalau kita tidak bedakan per departemen, kita tahu seperti ini. Tapi kalau kita bedakan, itu kita bisa tahu. Berarti yang bermasalah itu adalah departemen yang atas, yaitu departemen A. Nah, jadi ini kita stratifikasi. Kita bisa lihat, berarti kita akan fokus ke departemen A. Jadi kita mengelompokkannya. Pengelompokan itu yang menjadi yang penting sebenarnya di stratifikasi. Kalau bikinnya kan bentuknya sederhana ya, hanya diagram batang. Jadi, tapi ini alat analisa. Ini reject pada glassware. Jadi ini produk untuk di proses kimia. Ada labu ukur, ada Erlenmeyer, ada pipet misalnya. Ini bilangnya. Kemudian ini totalnya.
Ini total produk ya. Hampir-hampir sama. Kita lihat jumlah produk cacatnya, kita lihat datanya. Oh, ini udah jumlah reject nih ya. Jumlah reject. Oh, untuk setiap jenis ini jumlah reject ada labunya 2.900, Erlenmeyernya 3.200, pipetnya 2.300. Tetapi kita belum mendapatkan data yang lebih akurat. Jadi kita harus perbaiki yang mana? Karena datanya menyebarnya agak-agak seimbang kan? Sehingga kita harus cari lagi seperti ini. Kita harus mencari, kita nanti fokus perbaikannya ke yang mana? Karena kalau ini kan masih agak-agak hampir-hampir seimbang ya. Untuk setiap jenis nih, yang mana yang cacatnya paling banyak. Tapi walaupun Erlenmeyer cukup besar, tapi kan dia nggak jauh berbeda dengan yang lain. Kalau kita lihat dari angka ya. Sehingga kita bisa stratifikasi lagi. Nah, silabu ukur kita buat ada berdasarkan kapasitas misalnya, sehingga cara stratifikasi ini itu kita yang menentukan berdasarkan analisa, mungkin berdasarkan ukuran. Erlenmeyer juga berdasarkan ukuran dan seterusnya. Kita kumpulkan datanya sehingga kita dapat seperti ini. Kalau datanya seperti ini juga sebenarnya kita udah bisa, sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda ya untuk labu dan untuk labu dengan ukuran 100, 200, dan 500 ternyata yang paling besar itu yang ukuran 500. Sedangkan untuk Erlenmeyer juga ukuran yang 500 yang bermasalah seperti itu atau pipet dengan ukuran yang 25. Sehingga kita bisa fokus ke yang terbesar. Jadi kalau model ini kita hanya fokus ke yang terbesar. Beda dengan metode Pareto tadi. Jadi sebenarnya lebih enak di Pareto kan ya. Kalau ini kan nilainya nggak jauh-jauh berbeda. Oh, yes. Jadi kita hanya mengelompokkan seperti ini. Berdasarkan yang terbesar sehingga kita perbaiki yang terbesar. Jadi ini prinsip dari stratifikasi, mengelompok-kelompokkan seperti itu. Jadi kita fokus ke yang mana. Karena kita lihat kalau di sini untuk labu ukur, untuk yang 500 dia cukup besar, tapi yang di bawahnya juga nggak jauh berbeda ya. Jadi kita hanya bisa melihat ke yang terbesar saja. Jadi sebenarnya yang lebih kalau kasusnya langsung kelihatan signifikan berbeda, kita bisa pakai metode stratifikasi. Tapi kalau belum, kita bisa pakai metode yang diagram Pareto tadi. Ini scatter diagram. Ini scatter diagram. Ini penyebaran diagram titik ya. Kita sebarkan di diagram antara yang ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita buatkan sebarannya sehingga kita bisa melihat bagaimana pola sebarannya. Itu yang disebut dengan scatter. Ini langkah-langkahnya. Ini kita lewatin aja ya. Pasti udah pada bisa membuat grafik seperti ini. Nah, seperti ini. Modelnya seperti apa? Ada yang linear, ada direct linear, ada inverse linear, ada yang mungkin melengkung. Tetapi yang menyusahkan kita kalau ada pola seperti ini, seperti A, B, C, D ini, atau E mungkin ya, walaupun E ini tidak sangat terpusat, itu kita akan bisa mencari penyebab bahwa si variabel yang kita hitung itu sangat dipengaruhi oleh nilai X-nya misalnya. Karena dia ada pola. Tetapi kalau hasilnya seperti F, berarti kita nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa variabel yang kita ukur itu tidak bisa disebabkan oleh X karena dia kan sangat menyebar. Jadi ini hanya membuat suatu gambaran bahwa kita bisa mengidentifikasi nih penyebab dari kasus X, Y ini itu bisa disebabkan oleh X. Tetapi kalau agak menyebar seperti di E ini atau di F ini agak-agak susah kita menyatakan bahwa kasus penyebabnya adalah X karena dia menyebar. Jadi hubungannya korelasinya kan kecil ya. Sehingga kita nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa penyebabnya itu adalah X. Jadi ini scatter ini melihat gambaran secara umum. Kemudian peta kontrol.
Mungkin terutama yang bekerja di bagian kualitas tentu saja sudah tahu peta kontrol. Jadi peta kontrol itu adalah alat untuk mendeteksi apakah suatu proses masih dalam kondisi yang kita targetkan atau telah mengalami perubahan sifat. Jadi tentu saja dalam proses produksi di industri itu harus selalu kita lakukan pengontrolan. Bisa jadi setelah 2-3 bulan prosesnya bergeser kan. Tadinya mesinnya bagus, ternyata dia bergeser. Sehingga tentu saja akan berpengaruh terhadap produk. Nah, untuk peta kontrol itu ada dua jenis, yaitu peta kontrol atribut dan variabel. Ini karena biasanya kan ini sistemnya bertanyanya di terakhir ya, jadi saya nggak ini bertanya, silahkan tidak memberi waktu bertanya, nanti kita ikut dari moderator. Jadi saya lanjut aja ya ini kasusnya. Sehingga kalau kita lihat peta kontrol itu ada dua, yaitu peta kontrol atribut dan variabel. Kalau peta kontrol atribut itu adalah pada kasus-kasus yang tidak mempunyai suatu nilai kuantitatif atau tidak mempunyai suatu nilai metrik atau tidak bisa dikuantitatifkan. Maka kita gunakan peta atribut. Sedangkan variabel, kalau dia mempunyai suatu nilai yang bisa kita hitung ya, kita bisa lakukan operasi-operasi matematika atau suatu nilai kuantitatif, kita gunakan peta kontrol atribut. Kalau di kualitas misalnya, kalau misalnya tadi lembaran baja, kita mengetahui bagaimana si responden mengatakan bahwa si baja ini berkualitas bagus. Maka berkualitas bagus itu sesuai dengan apa yang kita janjikan kepada responden. Jadi mutu atau kualitas itu adalah seperti apa nilai yang kita janjikan kepada responden dan nilai itu sesuai. Jadi kesesuaian nilai yang kita janjikan kepada responden terhadap apa yang kita nyatakan di awal. Sehingga nilai itu harus berada di dalam batas yang kita nyatakan itu. Maka di dalam menjaga kualitas kita harus menjaga produk kita pada nilai-nilai yang masih bisa diterima di dalam batas itu. Sehingga kalau kita menjaga nilai itu maka kita harus punya batasnya kan. Nah, itu yang kita istilahkan dengan batas atasnya dan batas bawah atau kadang-kadang diistilahkan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Sedangkan bagaimana suatu produk itu kita nilai, itu banyak kan. Misalnya kita beli, misalnya suatu perusahaan kontraktor dia beli baja gitu ya, bangunan. Tentu saja baja yang bagus itu misalnya baja batangan, baja tulangan gitu ya. Nah, dia tentu saja melihat dia menginginkan diameter berapa. Kalau dia bilang diameter 5 mili, maka dia tentu saja yang berkualitas itu yang diameternya pas 5 mili. Atau mungkin yang kekuatan tariknya harus sekian. Nah, kalau itu berarti ada angkanya. Nah, kalau ada angkanya, maka kita gunakan peta kontrol variabel. Kan misalnya nilainya pada pas nilai 5 mili atau pada kekuatan tarik sekian. Karena baja itu kan ada pengukuran kekuatan tarik. Tetapi kalau yang tidak ada nilai, misalnya kita membeli lembaran baja, tetapi kita melihat apakah permukaannya bersih, mungkin ada gores atau mungkin ada lubang gelembung udara. Nah, seperti itu kan tidak bisa diukur. Nah, itu kita gunakan namanya peta kontrol atribut. Jadi kita mengukur berapa jumlah cacat yang diizinkan yang masih bisa diterima oleh konsumen. Jadi suatu produk itu nilai kualitasnya bisa dilihat dari beberapa karakteristik kualitas. Bisa karakteristik kualitas itu misalnya dari diameternya, dari kekuatan tariknya, atau dari kehalusan permukaannya seperti itu. Nah, jadi pada saat melakukan pengontrolan terhadap produk kita bisa melihat dari berbagai karakteristik kualitasnya itu. Sehingga kalau produk itu sudah melewati batas dan berurutan 3 kali, maka itu ada masalah.
Nah, kan kita kasusnya ini adalah mencari masalah kan? Bagaimana kita mengidentifikasi ada kasus masalah-masalah yang tidak ada inefisiensi adanya kasus. Nah, kalau dengan peta kontrol berarti kita udah dapat nih ada kasus, ada kondisi yang tidak sesuai dengan kualitas sehingga kita mencari penyebab. Jadi atribut itu untuk kualitas yang tidak bisa dikuantitatifkan, sedangkan variabel yang bisa dikuantitatifkan. Nah, ini mungkin kita nggak bahas secara detail ya, mungkin lebih cocok ke bahasan quality product ya. Tetapi secara umum saya hanya mau mengenalkan bahwa di dalam kualitas kita bisa mengontrol suatu produk menggunakan peta kontrol. Kalau karakteristik mutu bersifat atribut, maka pemeriksaan mutu itu dilakukan secara visual. Hasilnya dicacah dan dihitung dan tidak ada dimensi atau tidak bisa diukur ya. Kalau dia bersifat variabel, maka pemeriksaan mutu dilakukan melalui bantuan alat ukur. Misalnya alat pengukur kekuatan tarik, hasilnya diukur dan ada dimensinya. Nah, ini sebenarnya peta kontrol ini juga banyak kan untuk peta kontrol atribut jenisnya ada peta P, peta C, peta U. Sedangkan yang variabel ada peta X, peta R, dan peta simpangan baku. Nah, mungkin pengenalannya segini aja kalau menghitungnya nanti mungkin di bagian yang lain. Ini control chart digunakan untuk memastikan proses dalam keadaan stabil, menganalisis pola variasi proses karena sebab khusus. Jadi kalau biasanya kita harus fokus kalau dalam 2 atau 3 kali berurutan datanya berada di luar batas kontrol. Sehingga kita harus cari penyebab masalahnya dari proses itu. Dan kita harus melakukan perbaikan. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Ini peta X, ini peta R. Ini adalah peta variabel ya. Dia ada angkanya. Peta X ini nilai rata-rata. Misalnya tadi diameter kawat. Misalnya kita mengatakan bahwa kawat kita diameternya 5 mili. Maka ada batas atas dan batas bawah yang masih bisa diterima. Mungkin ya karena itu buatan manusia bisa jadi 5,05, 5,01 atau 4,97 misalnya. Nah, itu masih bisa diterima. Tetapi di luar batas kontrol itu, batas kontrol ini UCL dan LCL ini bahasa Inggris upper control limit dan lower control limit, maka itu akan harus menjadi perhatian. Nah, itu sudah bermasalah. Sedangkan ini R, ini adalah range ya. Nanti hitungannya berbeda untuk masing-masing ini. Itu sedang yang atribut ya nanti beda ya. Peta U, peta P dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja ya untuk bagaimana kita mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak efisien di industri. Kita cari masalahnya yang mana? Kan yang pertama itu kita harus cari dulu masalahnya ya. Kemudian baru kita telusuri penyebabnya apa. Karena kalau kita nggak tahu masalah, berarti kita belum bisa menelusuri penyebabnya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Pak Aulia. Baik, Bu Lovely. Terima kasih, Bu Lovely. Waktu menunjukkan jam 11.20, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk tanya jawab, brainstorming ataupun share pengalaman kita yang berhubungan dengan topik webinar pada siang hari ini. Bu, ini ada pertanyaan dari Roni Pardomoan Tambunan. Pertanyaannya adalah, teknik brainstorming sudah dilakukan, kenapa ditambahkan NGT ya? Silakan, Bu. Ya. Baik Pak Roni, ini on-cam ya Pak Roni. Jadi NGT itu untuk membuat kuantitatifnya saja. Brainstorming kan masing-masing orang punya pendapat. Kemudian bisa jadi kita nggak boleh menyanggah pendapat orang ya. Bisa jadi si A dan si B sama pendapatnya. Atau bisa jadi pendapat beberapa orang sama pendapatnya. Sehingga NGT itu untuk mengkuantitatifkan pendapat-pendapat yang sama jumlahnya berapa gitu seperti itu.
biar lebih terkelompok saja seperti itu. Oke, Baik. Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Kasih, Pak Aulia. Terima kasih. Eh, Bapak dan Ibu-ibu peserta webinar, silakan untuk bertanya mengenai topik yang sudah disampaikan tadi ataupun mungkin pengalaman dalam dunia kerja yang bisa di-share related dengan topik kita pada siang hari ini. Silakan, kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Monggo didiskusikan dan disampaikan. Ya, mungkin banyak ya di industri karena saya suka diskusi sama Iya. beberapa ini alumni yang sudah kerja di industri. Nah, paling yang pertama itu kalau masih fresh graduate tuh mereka kaget. Jadi beberapa sempat diskusi dengan alumni, dia udah kerja 2-3 bulan, kemudian ditugaskan. Nah, eh, kamu kan dari TI katanya. Nah, sekarang coba diperbaiki. Ini proses kita masalahnya gini-gini. Gimana masalahnya agar di waktu itu dia menceritakan masalah demand. Jadi permintaan konsumen itu tidak terpenuhi. Padahal kalau dilihat itu kan banyak operator itu yang waktunya terbuang gitu. Tetapi kenapa permintaan konsumen tidak terpenuhi? Ya. Jadi kasus-kasus yang umum itu kita bisa cari dengan tools-tools seven tools itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kan bingung ya, baru fresh graduate suruh cari masalah-masalah ini, memperbaiki karena biasanya perusahaan itu kan secara kontinu mereka melakukan perbaikan-perbaikan untuk prosesnya gitu. Nah, jadi seven tools ini biasanya kita gunakan untuk itu. Atau Baik. mungkin iya Bapak Ibu yang ini yang pengalaman di industri bisa berbagi juga kali ya. Silakan. Bagi yang pengalaman mungkin sudah menggunakan juga prinsip-prinsip yang disampaikan tadi dengan bahan-bahan yang disampaikan di webinar. Mungkin ada pengalamannya bagaimana dalam pelaksanaannya di lapangan. Mungkin sedikit aja Bu Lovely tadi ada diagram Pareto dan ada diagram fish ya, fish diagram ya. Iya. Eh, apakah ini pilihan ya bagi ini untuk hal ini? Apakah contoh misalnya apakah menggunakan diagram Pareto berlaku untuk semua kondisi, semua data, atau hanya kondisi tertentu atau data kekinian saja, atau kita bisa memilih saja menggunakan diagram ini? Mungkin ini pertanyaan saya sebagai awam saja nih. Sebenarnya tergantung kasus ya. Kalau kita mau cari penyebab, kita bisa, kalau mungkin secara sederhana kita bisa kelompokkan berdasarkan histogram, itu bisa langsung kelihatan. Kan gampang, histogram kan diagram batang aja ya kita kelompokkan. Tetapi kalau kasusnya banyak, itu lebih bagus kita buat penyebabnya ya, penyebabnya banyak. Itu lebih bagus kita buat diagram Pareto. Karena kan penyebabnya banyak, kemudian kita bisa urutkan sesuai, dikumulatifkan seperti Pareto ini. Karena ini berlaku secara umum ya, di kasus-kasus di industri, di bisnis itu berlaku secara umum seperti ini. Sehingga kita bisa fokus ke yang 20% penyebab yang menyebabkan 80% masalah itu. Jadi kalau Pareto lebih enak kita menggunakan Pareto karena kita sudah langsung difokuskan gitu ya kepada yang 20% penyebab dari 80% masalah. Kalau histogram kan kita lihat umumnya saja. Jadi Betul. sebenarnya kalau histogram itu kan levelnya masih secara umum, Pareto ini lebih didetailkan. Nah, bedanya dengan fishbone, kalau fishbone itu sebenarnya penyebab. Kalau ini Pareto kita kan baru nyari nih akar masalahnya di mana. Akar masalah, ya. Ini akar masalahnya ini. Misalnya masalahnya adalah A. Maka masalah A ini kita mau cari ujung-ujungnya itu penyebab A ini terjadi ini dari mana gitu. Nah, itu biasanya menggunakan five whys atau diagram tulang ikat tadi. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu-ibu peserta webinar, pengalaman dalam menjalankan
usaha atau berada di divisi atau bagian yang memang berhubungan sama topik webinar kita, bisa di-sharing barangkali realita dan teorinya seperti apa, atau mungkin problem yang pernah dialami. Juga mungkin ada pertanyaan tentang materi yang perlu diperjelas atau eh, ingin diperjelas lagi. Silakan, kita masih ada waktu. Ya, biasanya kalau ada kasus yang kita hadapi, mungkin kita fokus ke masalah A, jadi kita langsung aja fokus ke masalah A. Padahal kalau kita Pareto kan, mungkin si A itu berada di urutan keempat atau kelima gitu ya. Jadi Iya, iya, nggak betul, prioritas gitu jadinya. Jadi, betul, betul. mm-mm. Jadi biasanya kita langsung aja pakai feeling, oh ini sih yang masalah ini yang ini nih yang harus kita perbaiki. Padahal ini udah di urutan kelima gitu ya. Betul, Jadi kalau Pareto kan kita bisa menjadi lebih fokus lagi. betul. Ini Bu Lovely. Silakan, Pak. Kalau diagram Pareto ini tadi kan dijelaskan FGD, apa, diskusi gitu ya. Jika suatu saat kita misalnya sendiri, tidak ada tim, uh, namun kita sudah me- mereka-reka dulu mana saja masalahnya sehingga semacam Pareto tapi dibuat sendiri lah gitu ya. Eh, dengan analisa atau observasi. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya menggunakan fishbone gitu kan. Apakah itu masih valid ya, Bu? Eh, Kalau Pareto, mungkin kita bisa ngumpulin data ya. Tetapi sebenarnya ngumpulin data kan kita minta bantuan orang juga ya. Misalnya data jumlah cacat, berarti kan kita ngumpulin dari setiap bagian-bagian atau stasiun-stasiun kerjanya. Mungkin kita bisa lakukan sendiri, kita minta bantuan orang-orang yang terlibat. Kita bisa buatkan diagram Paretonya seperti ini sehingga kita bisa tahu yang harus kita prioritaskan itu yang mana. Tetapi untuk menyelesaikannya, nah itu kan kita harus brainstorming. Ya, Eh, betul. nah, ya, untuk bikin Bagi diagram tugasnya tulang itu Bu ya. ikannya itu ya. Iya benar. Disebutnya kan kita harus brainstorming. Kalau kalau sendiri kan ide kita juga terbatas. Orang lain mungkin dia bisa melihat dari sisi yang lain gitu ya. Betul, betul. Bisa menjadi lebih kaya gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Pak Roni, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin. Baik. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing dalam pengalamannya dalam dunia kerja ataupun Bapak dan Ibu yang berada di dunia perkampusan di universitas barangkali atau dunia pendidikan yang ingin bertanya atau share pengalaman. Oh, Ibu, Bu mungkin sedikit menyimpang pertanyaannya, tapi mungkin masih ada hubungan. Ilmu yang Ibu sampaikan ini, kalau ada para lulusan SMA ingin menguasai ilmu salah satu ilmu ini berada di fakultas mana mereka bisa bisa mengambil mendapatkannya ini? Kalau ini kan banyak di teknik industri ya Pak. Teknik industri ya Bu ya. Ya, Oke, alright, baik, ini ada di teknik industri. baik, baik. Terima kasih Bu. Iya, Oke, karena kan kita menganalisa ininya ya, menganalisa eh, produksinya, prosesnya, ya. meningkatkan efisiensi, kan fokusnya yang seperti itu. Tadi teringat sedikit saya di diagram Pareto itu memang kita tidak bisa fokus terhadap hal-hal yang viral saja ya, tapi harus fokus pada hal yang memang sering Iya, menjadi penyebab ya, iya bukan yang benar. viral saja. Kita banyak terpengaruh oleh yang viral kalau sekarang. Betul. Kasusnya cuma 2 tapi viral, Nah, iya, kita jadi besar gitu. lebih fokus di situ. Sedangkan ada yang lebih banyak tidak viral, tidak diperhatikan. Makanya di Pareto ini ada istilah vital few sedikit ya, view-nya sedikit. Tapi vital ada Ya. yang sampai yang di bawah 80% ya. Tapi useful ini dia banyak, tapi dia sedikit dikit gitu pengaruhnya. Nah, kita Ya, harus memilah itu. oke, baik. Menarik nih. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin bertanya, open mic ataupun menulis langsung di Zoom chat pengalaman dalam dunia kerja atau dunia pendidikan di university barangkali atau di penelitian di yang kerja di pabrik mungkin bisa share pengalaman realita di lapangannya seperti apa. Silakan. Jam menunjukkan jam
11.31 saat ini kita masih ada waktu. Ya, gitu juga ini ya, saya ngobrol-ngobrol dengan teman yang di industri. Industrinya besar, itu ternyata pendapatan dari industri itu, kliennya banyak, perusahaan-perusahaan yang lain juga, kan konsumennya perusahaan juga. Konsumennya banyak, ada ratusan. Tetapi ternyata memang pemasukan yang utamanya itu hanya dari 20% konsumen. Walaupun konsumennya banyak, tetapi pemasukan dari pendapatannya itu dari 20% konsumen. Berarti kalau dia memang pengen meningkatkan pendapatan si perusahaan ini, maka dia harus fokus ke yang 20 konsumen. Tetapi jangan jangan mengabaikan juga yang banyak itu ya. Jadi ada yang banyak. Jadi prinsip Pareto ini bisa diterapkan di bisnis, di kasus-kasus permasalahan di produksi. Sebenarnya polanya seperti itu gitu. Ya, baik, benar. Silakan Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya via Zoom chat ataupun open mic? Monggo. Baiklah, Bu Lovely, apabila mungkin belum ada lagi yang bertanya, mungkin kita bisa akhiri sesi kita, Bu Lovely. Oh iya Pak. Boleh? Baik. Iya. Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya. Cukup menarik menurut saya karena setelah kita perhatikan bagaimana poin-poin yang disampaikan, saya pikir banyak hal yang bisa dieksplor di sini. Terima kasih Bu atas pemaparannya, slide yang cukup jelas dan cukup bisa dipahami. Kita bertemu lagi Bu di lain kesempatan. Iya Pak. Baik, kepada para peserta webinar, Bapak dan Ibu, terima kasih saling menyemangati. Pak Roni, terima kasih sudah bertanya dan tadi juga di salah satu oh ya hanya Pak Roni saja ya. Terima kasih Pak Roni, Iya. luar biasa. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih Diklat Kerja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording wabarakatuh. stopped. Terima kasih sudah wabarakatuh. hadir. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini live ya.